Menjelang akhir tahun gini, market laptop gaming khususnya di range harga 10 sampai 20 jutaan kelihatan makin panas nih, apalagi dengan ada beberapa brand laptop yang mulai melakukan price cut untuk habisin stok laptop mereka untuk masukin laptop next gen di awal tahun 2025 nanti. Lalu kira-kira laptop gaming mana aja yang masih worth it untuk dibeli di akhir tahun 2024 ini? Mari kita bahas. Pertama, kita bahas dari market laptop gaming entry level di 10 jutaan nih. Yang pilihan gua jatuh ke dua laptop gaming utamanya. Pertama ada Colorful Evolve X15 XS, laptop gaming yang belum lama kita review di bulan November ini kalau nggak salah ya. Yang punya desain unik banget buat sebuah laptop gaming. Polosan covernya dengan build quality yang nggak bisa dipandang sebelah mata nih. Mirip sama LOQ build quality-nya. Dan bawa spesifikasi yang kenceng buat harga dan kelasnya. Intel Core i5 12500H plus GPU RTX 3050. Nah, si i5-nya ini gua rasa ini cukup overpower ya buat sebuah i5. Performanya bakal lebih kenceng dari i5 12450HX dan bahkan selevel sama si i5 13420H. Cara angka benchmark laptop ini dapat skor multicore R23 di 14.900 poin. Dengan gaming performance yang menurut gue udah kenceng di sebuah laptop gaming 10 jutaan. Hogwarts Legacy high setting dapat di 56 fps, Forza Horizon 5 100 fps high juga. Intinya buat beberapa game AAA udah cukup aman dimainin di settingan medium to high ya. Selain itu port I/O-nya juga banyak. Jadi buat gamers kalau misal mau pasang gamepad, mouse, keyboard barengan harusnya udah aman ya pakai laptop ini. Kekurangan utamanya cuma satu, yaitu soal suhu yang bisa dibilang cukup panas saat dipakai Cinebench R23. Di uji gaming juga ini cukup panas juga. Buat yang mau tonton full reviewnya, video ada di atas ini ya. Dan satu lagi, kalau ini bukan kurang ya, tapi lebih ke gua butuh diyakinin lagi sih soal after sales laptop gaming satu ini. Tapi gimana coba experience kalian yang udah pakai laptop ini saat ada masalah, respon service centernya gimana? Komen di bawah ya. Laptop ini jual dengan harga startnya tuh di 10,2 jutaan rupiah yang udah include Windows 11 tapi belum include OHS ya. Nomor 2 masih saingannya si Colorful X15 XS yaitu Axio Pongo 725 yang harganya ini gila sih, turun banget. Kelihatan ada price cut yang cukup lumayan si Pongo 725 ini di akhir tahun 2024 ini. Gua review beberapa bulan lalu laptop gaming satu ini masih ada di angka 10 jutaan kecil harganya ya. Sekarang menuju akhir tahun laptop gaming ini cuma dijual di 9 jutaan aja. Yang bahkan bisa dibeli lebih murah lagi di 8 jutaan. Kalau momen kalian beli itu tepat waktu electronic deals atau 12-12 gitu kan. Untung banget lah itu. Yang bedain laptop ini sama si Colorful utamanya ada dua hal ya. Pertama dari sisi CPU yang sedikit lebih kenceng yaitu i7 12650H dengan GPU yang sedikit lebih rendah si Pongo 725 ini pakai RTX 2050. Dan soal garansi si laptop ini yang udah ada yang namanya ADP, sementara si Colorful belum ada. Performa ya oke banget buat dipakai gaming maupun harian. Buat yang penasaran kalian bisa cek review lengkapnya ada di video atas ini ya, di rekomendasi ini. Sedikit overview performa, laptop ini punya performa yang konsisten banget. Yang saat kita uji stress test Cinebench R23 cuma hasil deviasi performa di 1,14%. Gaming performance-nya juga cakep. Cyberpunk 2077, F1 2022 mampu stabil dimainin di settingan medium to high 1080p. Tapi daya tahan baterai yang namanya laptop gaming gitu ya, sosok lah ya, 3 jam 41 menit doang daya tahan baterainya. Harga nggak sampai 10 jutaan. Beberapa kali gue mention tadi ya, bahkan kalau misalnya beli di waktu yang tepat bisa di angka 8 jutaan rupiah. Selanjutnya di harga 12 jutaan ada Colorful Evolve P15, salah satu laptop gaming termurah dengan GPU RTX 4050 yang ada di market saat ini. Yang resmi ya selain MSI 10 A15 atau GF630. Spek CPU-nya pakai Intel Core i5 12450H plus RTX 4050. Soal performa ya tentu kenceng di kelas harga 12 jutaan. Soal desain menurut gue kelihatan wah sih Colorful Evolve P15 ini beda sama si X15 tadi yang polosan ya. Laptop ini tampil lebih nyentrik tapi nggak mainstream dengan aksen garis mirip hurufnya yang di reverse gitu. Jadi sesuai namanya colorful, mencolok, penuh energi, cocok lah sama desainnya ini. Ya anti mainstream, build quality-nya juga oke menurut gua dan bisa dengan mudah diterima dengan market seharusnya dengan quality yang begini menurut gua ya. Bicara performa gaming, AAA kompetitif bisa dilibas di settingan medium to high juga kayak game F1 2022 di preset high mampu dapat di 126 fps average. Ini kita real test ya. Selain itu dari sisi Cinebench R23 juga si i5 12450H-nya yang nggak bisa dipandang ecek-ecek juga.
Ya meskipun ini masih di bawah Colorful X15 XS ya, yang tadi pakai i5 12500H. Dan soal suhu ini lebih aman ya dibanding si Colorful X15 XS. Harga laptop ini pastinya ada di sekitar 12,4 jutaan rupiah. Selanjutnya di range harga 15 jutaan ada HP Victus 15 FB2111AX. Laptop gaming 15 jutaan yang emang fokusnya ke price to performance banget nih. Pakai Ryzen 7 8845HS plus RTX 4060 GPU-nya dibanding 3 laptop gaming sebelumnya yang cuma kepentok di high setting saat gaming use. Laptop ini sanggup digas sampai settingan ultra, bahkan desainnya cukup stylish meskipun ya desain HP Victus ini masih belum ke refresh ya selama beberapa tahun ini. Kekurangan laptop ini utamanya ada dua, yaitu pertama soal SSD storage yang nggak bisa di upgrade, jadi mentok sih gitu aja. Kalau mau upgrade ganti SSD ya bukan ditambah. Kedua soal layar yang di harga 15 jutaan masih belum 100% sRGB. Ya mungkin ini ya yang dikorbanin saat si HP ini benar-benar push price to performance ya. Nah selain si HP Victus 16, opsi lain yang menurut gua bisa kalian pilih tapi dengan opsi layar yang lebih bagus plus performa yang masih 11-12 meskipun berbeda, yaitu Axio Pongo 760 V2, CPU yang pakai Core i7 13450H plus GPU RTX 4060. Secara build quality saat gua pegang unit sampelnya kerasa cukup kokoh dengan engsel yang cukup solid ya, serta feel yang lebih berisi, serta sekeliling bodi yang dilengkapi lekukan khas laptop Axio Pongo. Layarnya Full HD plus 144Hz serta udah 100% sRGB, so it's good ya. Performa gamingnya ya tadi ya aman di settingan high to ultra. Untuk video editing gimana? Smooth banget, lancar dan experience-nya nyaman. Selain itu laptopnya juga hadir dengan garansi ADP sama kayak si HP Victus 15 tadi ya. Harganya start dari 15 jutaan, bahkan bisa dapat di 14 jutaan sih kalau beli di waktu yang pas tadi ya, waktu diskon akhir tahun seperti biasa. Selanjutnya kita lompat ke kelas harga 18 jutaan. Ada Acer Predator Helios Neo 16. Laptop yang mungkin bisa jadi solusi untuk kalian yang ngerasa Predator Helios tanpa embel-embel Neo itu harganya kemahalan. Untuk spesifikasi CPU dia pakai Intel Core i5 14500HX, salah satu CPU high performance Intel Raptor Lake refresh laptop dengan boost clock up to 4,9 GHz. Yang saat kami uji di CMPS A23 performanya super ternyata, di sekitar 19 ribuan poin untuk skor CMPS A23 nya. Ya yang paling kenceng tentunya di antara beberapa laptop gaming sebelumnya yang kita bahas ya. Kalian bisa cek lah ya review lengkapnya di sini ya, di atasnya. Selain itu nggak cuma dari performa tapi dari power efisiensi juga. Kedua sisi tampilan pun gua ngelihatnya ini laptop udah mulai menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang ya. Yang mana orang-orang tuh lebih pengen laptop gaming yang nggak bulky banget kayak Predator 2-3 tahun belakang ya. Singkatnya sedikit lebih ringkas si Predator versi ini dari sisi dimensi maupun dari sisi bobot. Terakhir soal display quality yang mentereng kualitasnya, WXGA IPS 165Hz 100% sRGB plus G-Sync compatible. So ketiga hal ini tuh yang emang jadi selling point yang perlu kita apresiasi di laptop ini. Laptop ini dijual dengan harga mulai dari 18,7 jutaan rupiah. Udah sederet laptop gaming 10-20 jutaan menuju akhir tahun 2024. Semoga adalah salah satu laptop gaming yang bisa kalian pilih. Jadi konten ini beneran bermanfaat gitu loh buat kalian yang nonton. Punya pendapat soal rekomendasi laptop atau mau request rekomendasi laptop apa? Komen langsung di bawah dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usia di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan teman-teman.